Polres Banjar musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 kg lebih, serta puluhan butir pil ekstasi. Tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Seberataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Saya Franky Nayawan, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Polres Banjar menggelar konferensi pers hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sekaligus pemusnahan barang bukti Senin siang. Adapun barang haram yang dimusnahkan berupa sabu seberat 1 kg lebih dan 32 butir pil ekstasi. Ribuan gram narkotika jenis sabu dimusnahkan jajaran Polres Banjar dengan cara diblender dengan menggunakan air deterjen di halaman kantor Satuan Reserse Narkoba Senin siang. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Harya Taufik, didampingi oleh Wakapolres Kompol Faisal Amri Nasution. Selain memusnahkan ribuan gram sabu, pihak Polres Banjar juga musnahkan sebanyak 32 butir pil ekstasi. Barang haram ini berhasil diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Banjar dari seorang pria berinisial SR. Pelaku berhasil diamankan petugas di wilayah Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu. Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 5 paket sabu dengan berat bersih 1027,34 gram dan 32 butir ekstasi. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, diancam dengan hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor, handphone, beberapa kemasan plastik, serta kotak rokok yang digunakan untuk menyimpan narkotika. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Meski secara geografis tanah laut termasuk dataran yang rendah, namun tanaman berasal dari Meksiko tersebut mampu tumbuh dengan baik. Saat ini sudah ada 9 warga tanah laut yang membudidayakannya. Igede Mahardita merupakan salah satu warga di Kota Pelaihari yang mencoba membudidayakan tanaman vanili di Kabupaten Tanah Laut. Tumbuhan dataran tinggi yang memiliki nama ilmiah Vanilla planifolia ini tumbuh subur sejak ditanamnya sekitar 8 bulan yang lalu. Padahal Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah daratan rendah. Igede Mahardita yang juga merupakan seorang dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Pelaihari ini mengakui dirinya tertarik membudidayakan vanili karena harga jualnya yang menggiurkan. Saat ini pasaran vanili untuk yang masih basah dihargai sekitar Rp350.000 per kilogram. Sedangkan untuk yang sudah kering dijual dengan harga 5 hingga 7 juta rupiah per kilogramnya. Selain berkebun vanili di samping ruang praktiknya, Igede juga berkebun vanili di Desa Batilai dengan jumlah sekitar 2.000 pohon. Menurutnya, satu pohon vanili mampu menghasilkan vanili basah sekitar 5 ons per panen. Lumayan menggiurkan. Saya coba konsultasi dengan beberapa orang yang sudah lama bergelut dan ternyata memang ada di daerah dengan
ketinggian daerah pantai hampir sama dengan daerah kita, berhasil juga membudidayakan vanili. Ya, tantangan itu saya coba terapkan gitu, saya coba aplikasikan di sini, ternyata tumbuh gitu. Selain Igede Mahardita, saat ini di Tanah Laut sedikitnya ada 8 orang lainnya yang juga membudidayakan vanili. Kesembilan pembudidaya tersebut membentuk komunitas untuk mengajak warga yang berminat membudidayakan vanili, bahkan mereka siap membantu membagi bibit. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, tergiur dengan harga jual jambu kristal yang cukup tinggi, seorang petani pepaya di Tanah Laut mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal di lahan miliknya. Alhasil, saat ini hampir setiap hari kebun jambu kristal miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Bermodal pengetahuannya dengan membaca literasi dari berbagai sumber, Sumanto, seorang petani pepaya asal Kelurahan Angsau Pelaihari Tanah Laut, nekat mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal. Keputusan Sumanto ini bukan tanpa sebab. Dirinya meninggalkan tanaman pepaya lantaran melihat nilai ekonomis jambu kristal yang sangat menggiurkan. Tidak tanggung-tanggung 2 tahun lalu ia membeli 1.000 bibit jambu kristal dari Pulau Jawa untuk dibudidayakan di lahan sekitar 1 hektar miliknya. Alhasil setelah sekitar 2 tahun berjalan, tanaman bernama latin Psidium guajava miliknya ini mulai membuahkan hasil. Berkat kegigihannya dan gencar mempromosikan hasil kebunnya melalui media sosial, kini selain banyak didatangi warga, dari kebunnya ini juga ia mampu memasok ke beberapa kota di Kalimantan Selatan. Untuk merawat hingga memanen tanaman jambu kristalnya ini, Sumanto juga sudah mampu pekerjakan 5 orang karyawannya. Saya kan nanam pepaya, Pak. Saya menanam pepaya, saya mempelajari pepaya sampai dengan saya ketemu pangsa pasar pepaya, sehingga waktu itu saya mau nanam dalam jumlah yang banyak. Terus kemudian ada teman kecil saya di kampung, dia bercerita mengenai jambu kristal. Awalnya saya tidak tahu. Habis itu saya cek di sini, loh kok di sini harganya mahal, kata saya kan. Kalau di Jawa kan hanya di kisaran 7.000, 8.000. Begitu saya ngecek ke mall, itu harganya kalau tidak salah di atas 30.000. Keberadaan kebun jambu kristal milik Sumanto ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya pecinta buah-buahan. Hampir setiap hari, kebun miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Tahunya di mana nih, Bu? Saya lihat di internet. Oh, pas lihat di Facebook. Akhirnya saya bawa teman-teman, kemarin banyak yang beli. Memang suka, Bu, ya jambu kristalnya? Karena ini bijinya sedikit banget. Manis. Manis gitu. Meski sudah sukses berkebun jambu kristal, Sumanto mengaku akan kembali menanam pepaya meski jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan aneka kerajinan dari Fukaha yang dibuat beragam macam aksesoris. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang partai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin setempat, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya. Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha.
Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukoha. Paling online, paling jual di toko. Udah bos, masuk. Motif apa yang banyak dicari orang sini nih? Tas gede, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fukaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya Intan dengan beragam jenis permata yang berkualitas. Tidak heran, sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini banyak didapati para pengrajin membuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata. Dijualnya kemana? Di pasar nih bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jual? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu safir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual bang? Ada jual berlian. Oke. Dari semua jenis itu mah yang paling mahal jenis apa? Safir biasanya. Safir. Biasa. Safirnya safir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar bang lah? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya mah? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya pak. Karena kan di sini terkenal banyak intan, berbagai macam jenis, mulai dari
dari lokal sampai luar negeri. Oke, untuk harganya gimana Mas di sini Mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harga jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura, belum lengkap rasanya jika belum sambangi pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kabupaten Banjar. Pusat pertokoan yang terletak di tengah Kota Martapura ini menjual beragam macam perhiasan permata hingga berbagai kerajinan khas asli Kalimantan. Martapura selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, juga dikenal sebagai kota Intan di Kalimantan Selatan, dengan berbagai jenis permata dan beragam produk kerajinan daerah yang tersedia di sentral permata pertokoan Cahaya Bumi Selamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura. Keberadaan pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang menjadi sentra penjualan permata ini menjadikannya salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara saat berkunjung ke kota ini. Bahkan tempat ini kerap dijadikan destinasi berbelanja oleh-oleh khas Kalimantan Selatan oleh selebriti tanah air saat berkunjung ke Kalimantan. Di sini berbagai jenis bebatuan mulia tersedia. Tidak hanya intan, namun ada juga batu aki, kecubung, safir, rubi, dan sebagainya. Kualitas permata serta batu mulia lainnya juga dijual di komplek pertokoan ini. Sudah tak diragukan lagi, Intan Martapura kualitasnya sudah diakui oleh dunia. Batu permata diolah menjadi berbagai bentuk hiasan seperti gelang, liontin, cincin, bros, anting, dan perhiasan lainnya. Pengolahan batu-batu permata ini pun banyak dilakukan oleh para pengrajin permata yang ada di Martapura. Saya untuk koleksi di rumah biasanya, jadi saya sering di sini produk-produk kualitas. Saya juga sering beli barang dan mengirimkan ke luar-luar daerah juga. Macam-macam kita ada dari kecubung, durian Banjar, sama safir, jamrut juga yang jenis batu mulianya juga kan. Selain didapati banyak permata khas Kalimantan Selatan, di pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini juga disediakan berbagai macam kerajinan khas Kalimantan, dari berbagai olahan anyaman hingga pajangan rumah. Setiap harinya kawasan pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berburu perhiasan serta olahan kerajinan tangan khas Kalimantan. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura, rugi rasanya jika tak berkunjung ke tempat ini. Terlebih bagi Anda para kolektor batu-batu mulia. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Siapa sangka tanaman purun yang dianggap gulma dapat diolah menjadi kerajinan tangan berkualitas ekspor. Di Kampung Purun, Kelurahan Palm, Kota Banjarbaru, aneka kerajinan purun seperti tas, tikar, topi diolah dengan sangat menarik dan diminati hingga ke mancanegara. Inilah Kampung Purun di Kelurahan Palm, Kota Banjarbaru. Di kampung ini banyak terdapat pengrajin aneka produk berbahan baku purun. Banyaknya pengrajin diawali dari berlimpahnya tanaman purun di wilayah kampung ini. Purun merupakan jenis tumbuhan rumput yang hidup liar di pinggiran air atau rawa.
Purun seringkali dianggap sebagai gulma pengganggu produksi pertanian. Bahkan jika dibiarkan mengering pada musim kemarau seringkali menyebabkan kebakaran lahan karena teksturnya yang mudah terbakar. Namun di tangan para pengrajin ini tanaman purun dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk mengolah kerajinan tangan dengan proses yang lumayan panjang. Purun yang sudah dipetik kemudian dijemur hingga kering di bawah terik matahari. Setelah kering, batang purun yang telah diikat ditumbuk dengan mesin khusus hingga gepeng. Setelah itu batang purun direndam dengan air panas yang telah diberi pewarna. Selanjutnya dijemur kembali agar warna tidak luntur. Dan kemudian proses penganyaman untuk dijadikan aneka kerajinan tangan pun dimulai. Dalam sebulan kelompok pengrajin di sini mengerjakan sekitar ratusan pesanan. Ada beragam aneka produk yang dipesan, seperti tikar, tas jinjing, topi, tempat bunga hias, dan lain sebagainya. Ulun jadi pengrajin purun sejak 2016 sampai saat ini. Ini kan dulu daerah sini belum ada nama kampung purun, sekarang sudah jadi nama kampung purun. Apa perubahannya? Perubahannya yang pastinya ramai kan di kampung, banyak orang yang kesini kunjungan. Nah, yang pesan purun di sini ini dari mana aja Bu asalnya? Alhamdulillah dari Pemko, dari pemerintah kota, dinas-dinas sampai ke luar negeri. Nama kampung purun yang terkenal hingga keluar Kalimantan menjadikan kampung ini lokasi destinasi ekowisata Kota Banjarbaru. Para pembeli dari luar kota pun seringkali berkunjung ke sini untuk berbelanja aneka kerajinan purun yang eksotis khas budaya Banjar. Kenapa jadi milih kerajinan purun? Jadi milih kerajinan purun ini karena kan dia menggunakan bahan alam, dari alam, dan juga dia eksotis. Iya, eksotis banget. Rencananya buat apa nih? Rencananya buat dipakai sendiri sama buat oleh-oleh. Untuk menambah daya tarik, produk anyaman purun yang sudah jadi dihias dengan sentuhan akhir seperti penambahan pita, manik, serta polesan cat agar yang dulunya terkesan kampungan menjadi kekinian. Aneka kerajinan purun ini ditawarkan mulai dari Rp8.000 hingga Rp250.000 tergantung kerumitan anyaman dan hiasan. Meski terlihat sederhana, anyaman purun ini sudah beredar hingga mancanegara oleh para eksportir yang mengambil langsung di kampung purun ini. Dari Banjarbaru, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Franky Nayawan, selamat beraktivitas, selalu semangat, dan sampai jumpa.